Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah taklim masjid, jamaah majlis taklim yakni MT XL Smart yang Allah muliakan dan insyaallah Allah sayangi. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, hari ini kita sudah menunaikan salat zuhur. Di sela-sela istirahat kita mencoba untuk mengecas kembali hati kita, mencari pencerahan dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah hari ini kita akan bahas kajian dengan judul yaitu merawat takwa setelah haji dan kurban. Mengapa ini para jamaah? Karena hari ini ada yang tahu kita sedang berada di tanggalan hijriahnya, sudah masuk bulan apa? Sudah masuk, masih di Zulhijjah atau sudah Muharram, Pak? Sekarang ternyata kita sedang berada di bulan Zulhijjah, persisnya di tanggal 27. Berarti kita berada di penghujung. Tandanya sebentar lagi kita akan pindah ya ke tahun 1447 Hijriah, masuk ke bulan Muharram. Ya, ini tandanya bahwa bulan Zulhijjah yang menjadi bulan banyak syiar Islam yang agung di dalamnya, yaitu adalah termasuk di dalamnya syiar haji dan syiar kurban akan pergi meninggalkan kita. Artinya bahwa syiar haji dan syiar kurban itu sudah kita lewati, sudah kita lalui. Lalu kemudian PR kita bersama setelah menunaikan sebuah ibadah adalah bagaimana merawat hasilnya. Apalagi para jamaah sekalian yang berbahagia, jika kita menyadari bahwa ibadah haji dan ibadah kurban itu adalah ibadah yang berat, ibadah yang besar, yang mana mempersiapkan ibadah haji itu amat sangat berat. Tentu secara logika para jamaah, merawat ibadah haji itu pun hasilnya juga tidak kalah beratnya, lebih berat. Jadi jangan sampai kemudian ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan ini tidak membekas. Kita tidak mendapatkan athar, dampak positif dari ibadah itu. Betapa ruginya Allah memberikan fasilitas ibadah kepada kita, sebenarnya bukan cuma sekedar ajang untuk mengumpulkan pahala, tetapi di sana ada pelajaran, ada ibrah, ada hikmah yang besar yang akan kita dapatkan, kita nikmati menjadi bekal perjalanan hidup kita. Nah, kira-kira apa para jamaah? Kalau dulu kita syahadat, setelah syahadat kita punya kewajiban sholat. Sholat 5 waktu, kita menjaganya. Ya, di awal waktu, di masjid, berjamaah. Kemudian setelah sholat ada satu lagi ibadah berikutnya yang kita kejar, yaitu ibadah zakat. Ya, tidak semua orang bisa melakukan zakat. Meskipun dia bisa sholat, tapi tidak semua bisa zakat. Setelah zakat ada lagi berikutnya, yaitu puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan ada apa lagi? Ada haji. Nah, setelah haji kira-kira apa lagi setelah itu para jamaah? Nah, pertanyaan seperti ini para jamaah menunjukkan bahwa hasil dari ibadah yang kita lakukan itu menjadi salah satu ciri tanda bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalam ayat petunjuknya Allah mengatakan fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari satu ibadah, maka siaplah untuk ibadah yang lain. Nah, kita tanya, apa setelah ibadah haji? Lalu kemudian juga di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa salah satu di antara bahwa ibadah itu diterima cirinya adalah Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, ya, yaitu surat Al-Hajj ayat ke-20 ayat ke-32. Ternyata di antara bentuk kita mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah salah satu bentuk ciri ketakwaan hati kita. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika wa man yu'azzim
sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu adalah adanya syiar haji, adanya syiar kurban, itu adalah untuk diagungkan. Dan siapa yang mengagungkan syiar tersebut, maka itu adalah salah satu bentuk ciri ketakwaan hati seseorang. Dan ternyata bentuk mengagungkannya para jamaah, saya rasa bukan hanya sebelum atau saat ibadah haji, ibadah kurban itu dilakukan, tapi adalah sesudahnya. Yang mengagungkan hasil dari ibadah tersebut. Bahwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahwa ibadah yang diterima di sisi Allah itu adalah ibadah yang dipersembahkan dari orang-orang yang bertakwa. Dan lalu kemudian kita bertanya, apa nilai-nilai takwa? Apa ciri-ciri takwa setelah ibadah haji dan ibadah kurban? Allah menegaskan juga di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37 para jemaah. Jadi kalau ibadah haji saat ini orang-orang sudah pada selesai, orang-orang lagi sudah pada beli oleh-oleh, sudah siap-siap mau pergi atau mau pulang ke tanah air, bahkan sebagian sudah ada yang sampai di tanah air, ya, itu boleh jadi sudah selesai itu ibadah hajinya. Ibadah kurban pun demikian, dagingnya juga sudah habis, sudah dimasak, sudah dimakan. Lalu kemudian apakah akan berlalu begitu saja? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Hajj ayat 37 tersebut, yang masih harus tersisa dalam diri kita adalah ketakwaannya. Kenapa? Karena itulah asar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang menempel dampak yang masih ada dalam diri kita. Allah katakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darah hewan kurban yang kemarin kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sampai adalah takwa dari kamu. Artinya apa perjamaah? Darahnya boleh jadi sudah bersih, dibersihkan, digosok. Baunya pun sudah hilang. Dagingnya sudah habis. Tapi apakah takwanya juga ikut hilang? Nah, asar dari takwa inilah yang dikhawatirkan oleh para salafus saleh kita dahulu. Mereka begitu takut kalau ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memikirkan apa asar dampak setelah ibadah itu dilakukan. Nah, pada kesempatan siang ini saya mencoba mengungkap perjamaah apa yang harus kita pertahankan setelah ibadah haji dan ibadah kurban ini. Maka para jemaah sekalian yang berbahagia, setidaknya ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama para jemaah, bahwa kalau ibadah haji itu adalah puncak dari rukun Islam, tidak ada lagi ibadah yang lainnya. Terus kita bertanya, ibadah apa yang lebih berat, lebih baik lagi daripada ibadah haji dan ibadah kurban? Maka hadis Nabi SAW yang dulu pernah kita bahas sebelum haji itu, di bulan awal bulan haji, sebelum kurban tanggal 10 itu kita lewati, itu ada hadis Nabi SAW yang mengiming-imingkan bahwasanya beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah lebih Allah cintai para jemaah daripada kalau kita beramal soleh di luar bulan Zulhijjah. Maka pesan ini membawa makna para jemaah bahwa haji itu adalah puncaknya di tanggal 10. Dan tanggal 10 itu adalah hari terakhir di mana Allah menjanjikan cintanya kepada kita semua. Artinya ibadah haji itu adalah amalan yang dilakukan oleh seseorang karena dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan cinta di situ yang harus kita garis bawahi. Bahwa ibadah haji, ibadah yang berat itu tidak akan bisa dilakukan oleh seseorang. Apalagi tahun ini kita lihat bagaimana ada banyak orang-orang yang tidak bisa berangkat haji karena visanya enggak keluar. Itu betapa sedihnya. Persiapan yang sudah matang, persiapan yang berat itu ternyata tidak sampai berangkat. Dan kita yang tidak berangkat pun juga harus mengambil ibrah di sini para jemaah. Karena ini bukan pembahasan ini bukan soal orang yang berangkat haji atau orang yang enggak berangkat haji. Bukan cuma sekedar orang yang berkurban atau yang tidak kurban, tapi ini adalah sebuah syiar besar yang kita saksikan di hadapan kita, yang kita bisa lihat di sekeliling kita, syiar kurban di tetangga kita atau syiar haji kita lihat, saksikan bersama-sama di televisi dan di media sosial. Maka ini bukan pembahasan buat orang yang menunaikan ibadah haji atau berkurban saja. Kita semua harus mengambil pelajaran bahwa haji itu adalah puncak dari bukti kecintaan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau boleh saya bilang para jemaah, ibadah apa setelah ibadah haji yang harus kita rawat? Sudah tidak ada lagi ibadah yang menjadi rukun Islam ini yang paling tinggi itu adalah haji. Maka ibadah setelah haji itu adalah merubah semua mindset ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, apakah itu salat, apakah itu zakat, apakah itu sedekah, apakah itu puasa, apakah itu birrul walidain, apapun bentuk amal solehnya para jamaah, maka hasilnya adalah manakala ibadah itu semua dilakukan oleh kita sekarang atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa para jamaah? Boleh jadi sebelum haji kita melakukan sholat, mungkin motivasinya adalah karena kita sekedar menunaikan kewajiban saja. Kenapa kamu sholat? Karena wajib. Kalau nggak sholat, saya masuk neraka. Saya takut masuk neraka. Mungkin sebelumnya kita sholat karena motivasinya adalah ingin mendapat pahala, ingin mendapat surga. Tapi setelah melihat syiar haji dan syiar kurban yang agung ini, maka berubah naik level ibadah kita, yaitu level cinta. Jadi kenapa kamu sholat? Karena saya ingin mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang beribadah karena dia takut neraka, maka ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Siapa yang ibadahnya karena ingin mendapat pahala, maka dia akan memperbanyak ibadah tapi kosong dari ruhiyah. Tidak khusyuk, tidak ada penjiwaannya. Yang penting dia melaksanakan ibadah banyak. Tapi siapa yang beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempersembahkan ibadah itu bukan cuma sekedar banyak, tapi juga dia mempersembahkan ibadah itu yang terbaiknya. Kenapa? Karena balasan cinta tidak ada, melainkan adalah ketika seseorang memberikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana menjaganya para jemaah? Mulai dari setelah haji dan kurban ini kita belajar untuk melaksanakan tugas-tugas agama kita, ibadah kita ini motivasinya adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditandakan apa para jamaah? Ditandakan bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan selama di sana pun tidak ada yang bisa melaksanakan manasiknya dengan sempurna, dengan baik, kecuali kalau motivasinya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para jamaah? Karena ibadah haji ini berbeda dengan ibadah rukun Islam yang lainnya atau ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah salat itu para ulama ibadah syahadat itu ulama menyebutnya adalah ibadah lisan. Dia mengucapkan syahadat dengan dibenarkan oleh hati. Ya, ibadah salat itu adalah ibadah badan. Dia ada gerakan-gerakannya disertai dengan ibadah hati. Ibadah zakat itu adalah ibadah yang dilakukan dengan harta, maliyah, disertai dengan hati, niat yang ikhlas. Dan ibadah haji itu adalah menghimpun semuanya. Dan ternyata itulah ibadah yang paling berat. Karena apa? Karena manasiknya yang paling banyak dari rukun Islam itu adalah, tata caranya adalah yang paling banyak adalah ibadah haji pada jamaah. Kalau dihitung rukun rukun gerakannya itu, kalau sholat itu ada ruku, sujud, ya paling takbiratul ihram sama doa. Ya meskipun rukunnya ada 13 menurut sebagian ulama itu pada jamaah, tapi manasik yang lebih banyak adalah haji. Karena dia juga dilakukan durasinya lebih panjang pada jamaah. Kalau sholat berapa menit, kalau haji berapa hari. Jaraknya pun tempuhnya lebih jauh pada jamaah. Kalau kita ke masjid mungkin berjamaah, kita bisa naik jalan kaki atau naik kendaraan. Tapi pergi haji lebih jauh dan lebih mahal pada jamaah. Sehingga tidak ada yang bisa menunaikan ibadah ini dengan sebaik-baiknya kalau bukan karena dasarnya adalah dasar cinta kepada Allah. Dan bentuk ibadahnya adalah undangan. Undangan dari Allah, wa'adzin finnas. Maka yang namanya undangan hanya kekasih, orang yang cinta motivasinya yang akan menyambut undangan Allah Subhanahu wa taala. Wa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi hanya kekasih yang akan menyambut seruan panggilan dari tempat yang jauh sekalipun. Apakah itu mau berjalan kaki ataupun naik kendaraan, sekalipun kendaraannya itu adalah onta yang kurus. Karena labbaik Allahumma labbaik itu adalah sambutan seorang kekasih
yang menyambut kekasihnya, memanggil dia. Maka sekali lagi para jamaah, ada isyarat pesan-pesan cinta dari ibadah haji itu, yang semuanya itu adalah meningkatkan level ibadah kita, memiliki tingkatan karena cinta. Jadi nggak usah bingung-bingung para jamaah, ibadah apa yang setelah ini harus kita lakukan setelah haji dan kurban, yaitu melandasi semua ibadah kita ini adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mempersembahkannya yang terbaik, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, bukan sekedar memperbanyak mencari pahala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua para jemaah, diisyaratkan dalam ayat, yaitu ketika kita buka Al-Qur'an surat Al-Hajj, ya. Di ayat 37 itu adalah rangkaian ayat yang membahas sebelumnya itulah tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Ternyata setelah ayat 37 itu ditutup dengan bahwasanya ibadah haji itu diterima adalah karena takwanya, ibadah kurban itu adalah yang diterima takwanya, bukan darahnya, bukan dagingnya. Maka ayat berikutnya Allah melanjutkan dengan pembahasan satu ibadah yang nilai bobot beratnya, sulitnya itu tidak kalah hebat dengan ibadah haji. Ibadah apa itu para jemaah kira-kira? Ibadah-ibadah apa yang mahalnya tidak kalah hebat dengan mahalnya ibadah haji? Ibadah-ibadah apa yang beratnya tidak kalah berat dengan ibadah haji? Yaitu ibadah hijrah dan ibadah jihad. Allah mengatakan di ayat 38 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan menolong, Allah akan membela orang-orang yang beriman. Ya, Allah tidak suka terhadap innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah tidak suka bentuk pengkhianatan, Allah tidak suka bentuk kekufuran. Maka di muka bumi ini ada orang-orang yang dizalimi, ada orang-orang yang diusir sehingga mereka hijrah. Siapa mereka? Itulah muhajirin. Maka Allah katakan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ya, bisa dicek di situ di surat Al-Hajj ayat 38 39 bahwa Allah mengizinkan orang-orang yang diperangi bahwa mereka adalah orang-orang yang zalim. Berarti itu adalah ayat yang memerintahkan untuk diizinkan orang yang beriman untuk berjihad. Apa penyebabnya? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung-kampung mereka tanpa alasan yang benar. Yaitu akhirnya mereka hijrah. Dan ternyata dua ibadah ini para jamaah kalau kita perhatikan bobot beratnya, bobot harganya, nilainya tidak kalah hebat dengan ibadah haji. Coba hijrah sama haji, jaraknya mana jauhan Pak? Hijrah sama haji sama. Hijrah itu dulu Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau ibadah haji dulu Nabi SAW dari kota Madinah ke kota Mekah, kebalikannya. Sama-sama jauh, sama-sama berat. Jadi para jamaah, kalau biaya haji itu saat ini mahal para jamaah, berapa biaya perang saat ini kira-kira? Cuma bedanya kalau orang mau pergi haji, bayarnya mahal, ngantri. Waiting list para jamaah. Tapi kalau dibuka, siapa yang mau jihad? Ada yang mau daftar para jamaah, bayar lagi. Bayarnya berapa? Kalau haji bisa ratusan juta, jihad tidak kalah hebat karena dia juga harus meninggalkan uang buat keluarga. Ya, jadi para jamaah biaya jihad itu besar. Maka ada tingkatan jihad, ada jihad bil anfus, ada jihad bil amwal. Ada yang dengan dua-duanya para jamaah. Ada jihad yang dengan harta doang, dia bayar doang tapi dianya enggak pergi jihad. Orang lain silakan yang berangkat, ini perlengkapannya dari saya. Itu juga udah mahal Pak, itu juga berat. Karena bayar jihad itu biayanya mahal. Apalagi kalau dia, atau yang kedua dia berangkat tapi dibiayain oleh orang lain. Itu juga berat. Saya mau jihad tapi saya nggak punya uang. Ini ada uangnya, silakan berangkat. Atau yang lebih berat lagi adalah dua-duanya para jemaah. Keluar dengan dirinya, pakai biaya sendiri, itu berat. Apalagi nggak pulang lagi, mati syahid. Nah itu yang paling tinggi tingkatannya para jemaah. Jadi ibadah berikut yang disebutkan di situ adalah ibadah jihad dan ibadah hijrah. Dan ternyata ibadah jihad dan ibadah hijrah ini adalah salah satu bentuk bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Kenapa? Karena dia mampu mempersembahkan sesuatu yang paling dia cintai dalam dirinya.
Apa itu? Dia korbankan harta, dia cintai. Keluarga, ia tinggalkan. Dan yang paling mahal berikutnya adalah dirinya. Dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seolah-olah orang yang berjihad itu sudah siap untuk syahid fisabilillah. Maka ini adalah tidak akan bisa dilakukan kecuali kalau orang itu dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu kuat. Apalagi hijrah para jemaah. Ternyata kalau kita lihat sejarah orang-orang yang hijrah di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu ternyata beratnya ternyata bukan karena jaraknya saja. Meskipun dari segi jarak itu udah berat, Pak. 400 km lebih, tidak kurang lebih ya. Itu berangkat jalan kaki, padang pasir, itu berat. Ternyata beratnya bukan karena jaraknya saja. Bukan karena beratnya perjalanan. Tetapi berat hati itu tidak kalah hebat. Siapa di antaranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu jangan dikira tidak berat hatinya. Mungkin sebagian kita kalau pindah rumah mungkin enak juga nih, pindah dari Jakarta pindah ke Bandung, dia pindah ke Surabaya, ada suasana baru, ada tantangan baru. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dia mau berangkat ke kota Mekah, dia meninggalkannya karena dia mencintai kota Mekah. Betapapun kondisinya saat itu seperti itu ya, sedang banyak terjadi penyiksaan, tapi Nabi Muhammad SAW begitu cinta terhadap kota Mekah karena dia adalah sebaik-baik bumi di muka bumi ini. Potongan petakan bumi yang paling terbaik itu adalah Mekah, para jamaah. Dibandingkan dengan Madinah, mana yang lebih baik? Nabi SAW sendiri dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, innaki la khairu ardillah. Dia berbicara dengan bumi Mekah. Demi Allah, sesungguhnya wahai engkau, wahai Mekah, adalah sebaik-baik bumi Allah. Jadi kalau ditanya bumi Allah yang paling baik, itu adalah Mekah. Wa ahabbu ardillah ilallahi, dan engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa aku harus tinggalkan? Sesuatu yang dicintai oleh Allah pasti dicintai oleh Nabi. Maka kenapa harus aku tinggalkan? Walaula anni ukhrijtu, tapi kata beliau, kalaulah bukan karena aku ini diusir oleh kaumku dari engkau wahai Mekah, ma kharajtu, aku enggak bakalan pergi meninggalkan bumi Mekah ini. Artinya kita bisa melihat bahwa ungkapan Nabi SAW ketika mau hijrah itu disertai dengan berat hati pada jamaah. Itu yang membuat ibadah hijrah itu berat. Jadi bukan semata-mata jaraknya. Kalau jaraknya mungkin masih bisa ditempuh ya oleh Nabi dan para sahabat. Berapa hari itu Nabi SAW Pak berangkat hijrah atau pergi haji, perjalanan jalan kaki. Itu tidak kurang sampai seminggu 8 hari itu perjalanan jalan kaki. Selama dalam perjalanan tidak kurang dari 6 kali singgah ya, atau 7 kali singgah itu. Kalau kita di rest areanya itu karena capek untuk istirahat, untuk sholat dan lain sebagainya. Dan ini berat para jamaah. Kalau bukan karena cinta kepada Allah, tidak akan mau orang memberikan pengorbanan begitu besar. Belum lagi kita dengar ada cerita kisah hijrahnya sahabat Abu Salamah dan Ummi Salamah, Pak. Abu Salamah dan Ummi Salamah, pernah dengar cerita kisahnya, Pak? Bahwa betapa dia menjalankan hijrah itu dengan penuh perasaan yang berat sekali. Yaitu bahwa Abu Salamah dan Ummi Salamah ini berasal dari 2 kabilah, dari 2 suku yang berbeda, ya. Bapaknya Abu Salamah itu berasal dari Banu Sa'ad, ya. Lalu kemudian Asad atau Bani Sa'ad, saya tertukar itu. Tapi kalau ibunya Ummi Salamah itu dari Banu Makhzum. Ternyata begitu diketahui bahwa Abu Salamah ini beriman kepada Rasul dan dia mau ikut hijrah ke kota Madinah. Dan dia mau mengajak istrinya sama anaknya ikut bersama pergi ke kota Madinah, hijrah, ikut bersama Rasulullah SAW. Ternyata begitu diketahui oleh keluarga besarnya, maka dilarang. Ummi Salamah dan anaknya ditahan. Silakan Abu Salamah, kalau kamu mau ikut Muhammad hijrah, silakan pergi sendiri, jangan ngajak anak. Coba para jamaah, kalau kita jadi Abu Salamah, berangkat apa enggak tuh ke Madinah? Istri kita yang kita cintai, anak kita yang kita cintai, enggak ikut, ditahan sama keluarga. Maka kecintaan Abu Salamah terhadap Islam, terhadap hidayah,
tidak mengalahkan masalah yang sedang dihadapi. Akhirnya Abu Salamah pergi berangkat hijrah ke kota Madinah dan istri dan anaknya ditinggalkan, tidak ikut. Berapa? Jadi bukan cuma berat perjalanannya saja, tapi berat hati berpisah dengan istri dan anaknya. Lah berapa lama berjalan, kemudian peristiwa itu diketahui oleh keluarga besar Abu Salamah. Bapaknya nih Abu Salamah tahu bahwa anaknya, bahwa keluarganya, sukunya, baninya ini diperlakukan tidak baik terhadap keluarga besar dari Ummi Salamah. Maka apa yang terjadi para jamaah? Mereka, keluarga besar bapaknya tidak terima dan akhirnya merampas anaknya. Diambil anaknya. Jadi dipisahkanlah ibu sama anaknya para jamaah. Maka siapa yang tidak sedih para jamaah? Menjadi Ummi Salamah. Dia berpisah dengan bapaknya, ya suaminya yang dia cintai, dia berpisah juga dengan anaknya. Dia menangis. Setiap hari dia kerjanya menangis terus, dia datang ke tempat di mana dia berpisah dengan suaminya. Dia setiap hari datang menangis di mana di tempat dia diambil, dipisahkan dari anaknya. Sampai berjalan 1 tahun berjamaah. Itu bukti cintanya. Menangis terus hingga akhirnya orang-orang pada iba, kasihan kepada Salamah dan akhirnya ujung-ujungnya diizinkan. Silakan kamu susul itu suami kamu ke Madinah. Betapa beratnya, akhirnya hijrah harus tanpa didampingi oleh suaminya. Karena suaminya sudah berangkat duluan. Jadi cerita tentang hijrah ini adalah diwarnai dengan pengorbanan yang amat sangat dahsyat. Belum lagi kita dengar kisah perjamaah, ada lagi kisah hijrahnya Suhaib ya, Ar-Rumi, sahabat Suhaib Ar-Rumi. Bagaimana itu dia kisah hijrahnya sahabat Suhaib Ar-Rumi ini? Yaitu para jamaah sekalian yang berbahagia, Suhaib Ar-Rumi ketika dia mau berangkat hijrah ke kota Madinah menyusul Rasulullah SAW dan kaum mukminin, tiba-tiba dicegat dia sama orang-orang Quraisy, dicegat sama orang-orang penduduk Makkah. Wait, mau kemana lo? Mau berangkat ke Madinah? Enak aja lo. Ya kalau bahasanya orang Betawi itu. Lu main pergi-pergi aja. Lu ingat gak? Ente datang ke sini dalam keadaan miskin, melarat. Ente datang ke kota Mekah modal dengkul doang, nggak bawa apa-apaan. Sekarang kamu sudah menjadi orang kaya, kamu punya ini, kamu punya ini, kamu punya ini. Kamu mau pergi meninggalkan kota Mekah, ngikut Muhammad, meninggalkan agama kita, enak aja, kagak bisa. Ditahan tuh para jamaah, nggak boleh dia hijrah. Gimana Pak kalau kita jadi Suhaib Ar-Rumi? Sementara panggilan hatinya, keinginannya ingin hijrah, mengikuti, menyelamatkan imannya, mengikuti Rasulullah SAW. Akhirnya dia berpikir, dan akhirnya dia berkata kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy tersebut, ya, bagaimana jika seandainya harta yang aku punya, yang aku dapatkan selama aku tinggal di kota Mekah ini, aku berikan kepada kalian semua. Asalkan kalian mengizinkan aku untuk keluar, ikut Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Bagaimana? Nah, akhirnya dipertimbangkan oleh orang Quraisy dan akhirnya, nah gitu deh. Kalau begitu silakan ente sono ke Madinah. Coba para jamaah, bagaimana dia bisa merelakan hartanya hanya untuk sebuah perbuatan hijrah yang jalannya jauh, dia harus mengurus hidupnya dari nol lagi, bisnisnya dari nol lagi di kota Madinah. Itu merupakan perkara yang amat sangat berat sekali. Jadi itu bukan, hijrah ini bukan sekedar beratnya itu karena jarak tempuhnya jauh, tapi hijrah para sahabat itu diwarnai dengan perkara-perkara yang menyedihkan. Dan sekali lagi para jamaah, poinnya apa? Bahwa ini semua membawa pesan kepada kita semua bahwa haji itu adalah rangkaian rukun Islam di dalam ibadah kita ini, adalah yang menghantarkan dari ibadah kita yang semula takut masuk neraka, yang semula kita pengen masuk surga, dihantarkan dengan ibadah haji itu, naik level kita menjadi karena ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu apa setelah haji? Ada ibadah berikutnya, yaitu hijrah dan perang, menjaga, meninggikan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, di mana itu pun membutuhkan pengorbanan dan itu adalah membutuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir para jamaah, yang ketiga, apa setelah ibadah haji dan ibadah kurban ini? Kita ingat sebuah ayat dalam Al-Quran, surat
Ali Imran ya, Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ternyata ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ibadah haji ini. Perintahnya apa para jemaah? Ada 2 poin besar di ayat itu. Potongan ayatnya panjang tapi ujungnya awalnya doang. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada 2 hal besar penting yang harus digarisbawahi dalam ibadah haji. Yaitu yang pertama adalah wa atimmu. Apa itu wa atimmu? Yaitu membawa semangat untuk menyempurnakan. Atimmu artinya adalah sempurnakanlah haji dan umroh. Kenapa perintahnya bukan cuma sekedar menunaikan? Kenapa perintahnya bukan sekedar laksanakan, tapi menyempurnakan? Maknanya apa para jamaah? Yaitu yang pertama, bahwa rangkaian manasik haji yang banyak, yang waktunya durasinya cukup panjang, itu membutuhkan kita kesabaran, membutuhkan kita kesungguhan untuk menyempurnakannya. Karena banyak orang yang nggak sabar berjamaah, karena kelamaan di sana, karena kebanyakan manasiknya, harus jumroh, harus wukuf, harus mabit, harus tawaf, harus sa'i, harus hadiu, harus cukur. Ada sebagian yang saking lemah, akhirnya semangatnya lemah, tidak disempurnakan itu manasiknya. Sayang, udah jauh-jauh, udah mahal-mahal, udah lama-lama ke sana, tidak disempurnakan. Dan makna yang kedua para jamaah, wa atimmu di sini adalah sempurnakan, maknanya adalah selepas pulang dari ibadah haji, selepas dari pulang ibadah umroh, dan buat kita yang tidak menunaikannya adalah pasca haji ini adalah memiliki semangat untuk menyempurnakan. Apa? Yaitu sempurnakanlah amalan setelah ibadah haji itu, jangan sampai gugur, yakni jangan sampai hancur sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menunaikan ibadah haji tahun keberapa, Pak? Rasulullah menunaikan ibadah haji itu tahun ke-10 Hijriah, dan tidak lama setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah setelah ibadah haji visi keakhiratannya begitu kuat sekali. Maka seharusnya mindset kita pun berpikir setelah ibadah haji dan kurban ini, mau apa lagi kalau bukan kita mempersiapkan akhirat kita. Salat kita udah kita beresin, sedekah kita udah kita beresin, puasa kita udah kita beresin, ya. Semua ibadah-ibadah yang udah kita beresin sampai puncaknya udah kita beresin, tinggal apa? Tinggal mempersiapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Visi akhiratnya diperkuat. Tinggal waktu tidak lama lagi. Ya, waktu yang tersisa tidak lama lagi, jangan sampai ibadah yang sudah berat itu, yang besar pahalanya itu harus gugur. Termasuk gugur adalah asar dampaknya. Jangan sampai setelah ibadah haji, ibadah kurban yang syiar ini begitu besar, lewat begitu aja, enggak berpengaruh dalam hati kita. Makanya para jamaah, kalau kita perhatikan di surat Al-Hajj itu, surat yang menceritakan tentang ibadah haji dan kurban, ada yang menarik, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengawalinya. Surat Al-Hajj itu adalah tentang peristiwa hari kiamat. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya guncangan akhirat hari kiamat itu adalah guncangan amat sangat besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Orang wanita ibu yang sedang menyusui lepas, ya, dia lupakan itu bayi yang sedang dia susui. Padahal adalah hubungan seorang yang paling dekat itu adalah seorang ibu dengan anak yang saat lagi menyusui, lagi sayang-sayangnya. Lalu kemudian orang yang hamil dia sampai gugurkan kandungannya. Kenapa? Bukan karena mereka itu tidak sadarkan diri karena mabuk. Kamu lihat orang seperti orang mabuk, padahal mereka enggak mabuk. Tapi itu semua adalah karena azab Allah, guncangan yang begitu besar. Apa hikmahnya para jamaah? Apa hubungannya ibadah haji dengan peristiwa hari kiamat? Yaitu para jamaah bahwa ibadah haji itu yang pertama adalah miniaturnya kehidupan akhirat. Jadi kalau kita saat ini ragu tentang kehidupan akhirat, benarkah Allah akan membangkitkan kita nanti setelah hancur kiamat nanti? Apakah kita akan dikumpulkan kembali? Apa iya? Manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau kita masih ragu para jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala lihat itu pemandangan haji. Orang berkumpul di suatu tempat padang Arafah itu dalam kondisi satu keadaan yang sama, mereka sedang berzikir kepada Allah. Maka
Siapa yang bisa mengkondisikan manusia sedemikian banyak berasal dari berbagai macam negara itu kumpul? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bumi, di dunia dia bisa mengumpulkan orang sedemikian rupa, apakah dia tidak mampu mengumpulkannya nanti pada hari kiamat? Maka itu adalah mengingatkan seseorang ibadah haji itu akan sebuah pemandangan dia saksikan yang tidak pernah dia lakukan, dia saksikan kecuali pada saat ibadah haji. Ya, mereka yang hadir di sana itu tentu akan lebih. Tapi kita yang di sini kita melihat di televisi. Apakah kita masih ragu tentang hari kiamat, tentang hari dibangkitkan dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sekali lagi ibadah haji ini memberikan kesan kepada kita tersendiri tentang iman kita kepada hari akhir, persiapan kita perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah berikutnya sekali lagi adalah dibangun atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya apa? Lillah, poin yang kedua. Selain menyempurnakan, Allah katakan lillah. Sempurnakannya karena Allah ikhlas. Dua poin itu adalah sempurnakan dan karena Allah ikhlas. Ada orang banyak yang menyempurnakan haji bisa, tapi dia tidak bisa mengikhlaskan. Kenapa? Karena ibadah haji, ibadah umroh itu adalah ibadah yang paling rentan untuk disusupi oleh perbuatan riya, syirik kecil para jamaah. Ibadah haji sekali lagi adalah ibadah yang tantangan kesusupan ibadah riyanya itu lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana tidak para jamaah? Mahal sudah, jauh, lama. Masa pulang-pulang nggak dipanggil Pak Haji? Pengen dipanggil Pak Haji doang ternyata dia. Merusak merusak dari sisi keikhlasannya. Maka Allah menekankan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka ini PR kita sesudah ini adalah mengikhlaskan karena Allah, menjadikan semua membingkai amal ibadah kita itu karena cinta kepada Allah. Kalau cinta yang sudah menjadi dasarnya, jangankan yang kecil, yang berat sekalipun setelah ini hijrah, jihad itu akan bisa dilakukan kalau cinta menjadi dasarnya. Dan bulan Zulhijjah ini sebentar lagi akan berakhir, kita akan masuk kepada bulan Muharram. Semua akan ingat akan peristiwa yang namanya hijrah. Karena itu yang diinginkan oleh sahabat Umar. Mengapa tanggalan hijriah itu adalah diawali oleh peristiwa hijrah. Tahun pertamanya itu. Bukan peristiwa Nabi lahir, bukan Nabi mendapatkan wahyu, tapi peristiwa hijrah. Agar apa? Agar kita semua mengenang. Setelah haji ini kita mengingat kembali ada satu PR besar kita, yaitu yang namanya hijrah. Dan itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh seseorang kalau belum berbekal cinta. Dan Allah mengkondisikan kita melalui ibadah haji ini. Mudah-mudahan bermanfaat para jemaah sekalian berbahagia. Allah bimbing kita, Allah bantu kita untuk bisa mengamalkannya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Alhamdulillah masih ada 2 menit. Mungkin dari para jamaah ada yang mau bertanya untuk satu pertanyaan? Ada? Enggak ada. Mungkin dari saya Ustaz. Mungkin enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin terkait waiting list haji ya Ustaz. Kalau kita lihat dari sisi Indonesia, kita untuk waiting list buat naik haji itu bisa sampai paling dekat 11 sampai 47 tahun ya. Dan itu lumayan rentang waktunya lumayan lama ya. Dan bisa jadi kita keburu mati itu. Enggak cukup usianya. Iya, betul usia yang biasanya kita coba 60 sampai 70 ya. Nah, ini apakah kita tetap mengusahakan untuk tetap naik haji atau apakah uang yang kita kumpulkan buat naik haji ini kita salurkan ke ibadah yang lain, ke mungkin ke zakat atau yatim gitu untuk bagaimana itu? Atau gimana itu? Yang pertama para jamaah, memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat bahwa ibadah haji ini ibadah berat, karena itu diwajibkan hanya orang yang mampu saja. Man istata'a ilaihi sabila. Tetapi para jamaah sekalian, mampu ini kemudian adalah menjadi tantangan kita untuk bisa mempersiapkan, memantaskan diri. Jadi mampu itu ditandakan dengan apa? Dengan kita mempersiapkan diri. Nah, pertanyaannya adalah, apakah boleh kita kemudian melihat situasi kondisi bahwa di Indonesia ini orang mau pergi haji daftar sekarang mungkin 25 tahun, 30 tahun baru berangkat. Kalau umur kita sekarang udah 40, tambah 30 udah belum tentu masih hidup kira gitu. Apakah kemudian kita dibolehkan berputus asa? Kan tidak boleh berputus asa. Tetap niat haji itu harus tetap bersema dalam diri kita. Kita pengen punya rumah cicilannya sampai bertahun-tahun aja kita jalanin, ya kan?
Masa kita mau pergi haji yang terkait dengan kesempurnaan agama kita tidak jalankan. Kalau saya bilang daftar saja. Urusan berikutnya nanti apa terjadi di kemudian hari itu adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau nanti akhirnya sampai menunaikan atau tidak, itu Allah yang punya kuasa. Kalau Allah takdirkan kita menunaikan, alhamdulillah. Kalau tidak, mudah-mudahan dengan daftar itu adalah sebagai bentuk keseriusan kita untuk bukti bahwa niat kita itu kuat. Lalu kemudian kalau mau disalurkan, ya pakai rezeki yang lainnya lagi aja. Kalau saya melihatnya seperti itu, tidak boleh kita berputus asa. Nah, mungkin teknisnya umpamanya bisa nabung secara mandiri di rumah umpamanya, nabung dikit-dikit dapat berapa, ya sampai kapan deh bisa berangkat. Kalau nabungnya sehari 10.000, nabungnya 20.000 sampai berapa tahun baru bisa. Yang penting nabung aja dulu. Atau mau nabung lewat sarana apa program-program yang lainnya silahkan. Itu masalah teknisnya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Ustadz. Sebelum mengakhiri kajian kita hari ini, kami ucapkan terima kasih pada para jamaah yang mengikuti kajian. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata dalam kajian ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.